Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu, yakni Kisah Semut dan Merpati, pengarang anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Anak-anak, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati tadi? Yakni kita harus saling tolong-menolong. Lalu kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan orang lain itu juga. Yang kedua, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Yakni paragraf 3 dan 4. Ceritakanlah kembali isi dongeng Kisah Semut dan Merpati di depan teman sekelompok. Anak-anak, bacalah teks di bawah ini dalam hati. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. 1. Tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Sifat ayah Benny yakni 1. Penyuka binatang. 2.
humoris atau lucu. Yang kedua, tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan di atas tadi. Sifat Benny yakni penyuka binatang. Benny juga rajin. Ayo bermain peran. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus-ngelus ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Kita bermain pantomim yuk. Tirukanlah gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu. Temanmu yang lain akan menebaknya. Lakukanlah secara bergantian dengan temanmu. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Seperti contoh. Dua orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Seperti ini. Nah, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Nah, sebelum meloncat pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar. Ketiga, loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas. Keempat, lalu mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Nah, jangan lupa belajar dan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.